Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, perhatikan ini bukti bahwa para bunda kita ini sudah mulai waras akalnya, ya. Kita simak bersama. Bunda, ya. Tadi saya membahas akal 1 detik berani 20 triliun, sehingga nilai sehari semalam, ya, itu kan 86.400 detik kali 20 triliun itu ketemu sekitar 2 kali 864.000, ya, triliun, ya, itu sudah nilainya billion, ya. Itu sehari semalam yang kita dapatkan, ya, masing-masing di antara kita. Mahal tidak itu? Bayar tidak? Tidak. Bagaimana mungkin kita tidak mengatakan Allah itu baik sekali? Gimana kok Bunda Asri? Mahal apa murah? Sangat mahal. Istimewa apa enggak? Sangat istimewa. Kapan menyadari? Alhamdulillah setelah ngaji. Setelah ngaji, ya. Ini adalah sesuatu, berarti itu bentuk memujinya panjenengan semua kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Ketika dialog Allah Ta'ala dengan Nabi Musa, ya Rabbi, wahai Tuanku, yang membuat aku, memiliki aku dan mengatur aku, menentukan aku sebagai Nabi, sebagai kalimullah, ya, sebagai orang hamba yang mendapat kedudukan tinggi karena mendapat risalah nubuwah, ya, risalah kebenaran. Kaifa ashkuka bihaqqi syukri, bagaimana hamba mensyukuri nikmat jenengan dengan sebenar-benarnya? Apa jawaban Rabbul Alamin? Ya Musa, atau ke kita masing-masing, ya Asri, ya, idza arafta, ya, kullu in'amin minni, kalau kamu sudah mengetahui, memahami kalau semua nikmat itu dariku, faqad syakarta, berarti engkau betul-betul telah mensyukuri. Enak tidak? Ini bisa difahami ketika ngaji. Kalau enggak mungkin. Impossible itu. This is impossible. Bukan possible, impossible. Nah, alhamdulillah Bunda Asri sudah diberi faham oleh Allah Ta'ala tentang ini, sehingga syukurnya sudah sungguh. Kemudian Bunda Hermin, enak enggak punya anak yang normal akalnya? Selama ini tidak menyadari. Yang disadari hanya kelihatan mata kita saja. Terdengar oleh telinga kita bahwa anak kita punya prestasi, baik di lembaga atau non lembaga, baik yang formal maupun informal. Itu aja kan? Kenapa? Karena Bunda belum tahu. Sekarang sudah diberitahu, diberi faham oleh Allah Ta'ala, maka jenengan menyadari bahwa saya dapat anugerah yang tidak bisa dihitung dan ditukar dengan dunia. Oh, itu sederhana tapi istimewa. Berarti sekarang sudah mengaku kalau Allah baik sekali. Oke, Bunda Titon, enak enggak punya suami yang akalnya normal, sehat, waras, ya, sampai detik hari ini baik-baik saja, ya. Coba dulu mungkin hanya atas jasa finansial saja baru dikatakan enak, dikatakan bahagia, ya. Padahal dia sudah dapat jauh lebih dari itu, cuma karena belum tahu, akhirnya belum menyadari. Sekarang sudah menyadari Bunda? Oke. Senang tidak oleh Allah diberi faham begini nih? Alhamdulillah. Ngomong alhamdulillah itu sudah otomatis akalnya atas nama
akal suami hamba, akal anak hamba, akal diri hamba dan cucu hamba Engkau normalkan, Engkau jaga ya Tuhan, Engkau sehatkan. Maka atas nama ini hamba memuji jenengan terus menerus. Oh iki waras temenan. Itulah muncul rasa bahagia. Karena memang sampai detik hari ini betul-betul terjaga. Mestinya ini sampai rasakan dulu, karena baru tahu. Ya setelah tahu itu baru bisa merasakan. Ya terus siapa Bunda Devi, enak nggak dikasih suami sama anak yang akalnya normal, waras, sehat ya? Nah dulu mungkin jenengan seneng hanya kalau suami dan anak sesuai keinginan sampean sebagai seorang ibu atau seorang istri dan sekaligus seorang ibu dari anak-anaknya. Ternyata itu tidak didapatkan. Kenapa ukurannya? Ukurannya terpenuhinya keinginan. Padahal keinginannya tidak tercapai. Maka yang muncul kekecewaan. Salah nggak status itu? Salah. Karena belum tahu ya dilakoni terus. Akhirnya setelah ngaji baru menyadar. Ternyata berbanding terbalik. Saya salah memberi status. Bahagia itu muncul ketika menyadari kebutuhan kita dipenuhi semuanya oleh Allah Ta'ala. Keren nggak? Keren. Weh, sudah bahagia apa belum? Atau masih tersangka kekecewaan? Alhamdulillah. Oke, Bunda Sri. Ya. Dulu senang itu kalau uangnya banyak. Ya kan, bisa belanja kemana-mana. Sakar PDW. Ya, tuku opo ae iso. Itu yang dianggap bahagia. Padahal itu hanya kesenangan sifatnya terbatas. Ya. Setelah ngaji baru tahu. Ternyata ini nuruti keinginan. Ya benar, ketika itu sudah habis, sudah kecewa yang ada. Jelas Bunda ya? Nah, sekarang berbeda kan? Setelah ngaji beda kan? Nah, bedanya di mana? Banyak paham yang kami rasakan. Yang tadinya saya istilahnya itu ogah-ogahan, sekarang itu lebih terkontrol. Dulu sering Emosi. Kenapa kok emosi? Keinginannya tidak tercapai. Padahal kebutuhan itulah yang dia butuhkan. Wong pucune si urip, akali yo si normal. Anake si urip, akali yo si normal. Tidakkah ini sudah terpenuhi? Kalau ini dilihat lalu diakui, kan bahagia mestinya. Karena nilainya fantastis. Paham ya? Oke, makasih Bunda. Kemudian Bunda Agustin. Bunda Agustin, dari pernyataan teman-teman sampean, ini terjadi ke sampean ya? Oke. Kira-kira mau diteruskan apa dihentikan kayak gitu itu? Dihentikan, baru akan berpikir sebaliknya. Ternyata kebutuhan saya dan keluarga sejak dahulu dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Jelas Bunda? Oke. Senang gak kira-kira? Bahagia enggak? Oke. Melihat suami masih akalnya normal, senang, bahagia sekali ya. Sehingga rasa-rasa yang tidak terpenuhinya keinginan itu akan kalah dengan terpenuhinya kebutuhan. Menurut Bunda Reni gimana? Sama enggak? Iya. Berarti bahagia itu muncul ketika sadar kalau kebutuhannya dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Sampai sekarang masih berlangsung. Anak, suami, kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan kesehariannya semuanya dicukupi. Kemudian Bunda Lili, ya, selama ini jenengan melihat air baik-baik saja, masih tercukupi di rumahnya. Kemudian anaknya juga akalnya baik-baik saja,
sehat dan normal adanya, suami juga demikian adanya. Tidakkah ini mestinya disadari? Kalau ini kalau ini sudah disadari, bahagia enggak? Bahagia. Udah. Kemudian Bunda Dwi ya dulu mengkhawatirkan mereka, bagaimana masa depan mereka, ya, bagaimana kalau saya ditinggal oleh mereka. Ternyata berpikir begitu itu menyusahkan dirinya sendiri, sehingga bahagia itu tidak muncul-muncul. Kenapa? Dihalangi oleh ambisi keinginan, padahal tidak pernah tercapai. Karena itu sudah memahami dan mengerti setelah ngaji, maka berpikirnya sudah berbeda. Sekarang berpikirnya sudah benar. Bahagia muncul ketika dia menyadari kebutuhannya, dirinya dan keluarga dicukupi Allah Ta'ala. Makasih Bunda. Bunda Purwati, bagaimana melihat anak kondisinya masih akalnya baik, masih sehat, sampean juga demikian. Mestinya ini membuat kita bahagia. Dulu tidak sempat terpikir. Yang dipikirkan adalah bagaimana keinginan atas dasar cita-cita berkeluarga untuk mencapai bahagia. Ternyata itu tidak terbukti. Kenapa? Karena dia tidak menyadari kebutuhannya masih dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Sepakat para bunda? Oke. Bunda sekarang sudah alhamdulillah ya menyadari semuanya, sehingga membuat kita ya sampai kapanpun dan apapun keadaannya, kondisinya akan membuat tetap bahagia. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang mengucapkan hamdalah itu sudah atas nama semua karunia nikmat Allah Ta'ala. Ya, inilah bukti kesolehan daripada bunda sekalian. Semoga Allah mengistiqomahkan. Semoga Allah menetapkan ini sampai di hari pembalasan. Amin. Wassalamualaikum. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.